Oke, Mas Eki Cahyadikam, senang banget bisa ada di RRI Voice of Indonesia dan ikut bangga banget sih. Beneran kita tuh bangga banget. Apalagi RRI itu kan radionya masyarakat Indonesia ya. Dan ada dengar berita kalau ada orang Indonesia yang ada di The Voice Romania dan kemarin juga sempat menjadi The Winner di All Together Now Italia ya di tahun 2020. Iya, Kita sebagai masyararat Indonesia gila sih bangga banget sih. Keren aku banget. aku juga bangga sekali. Dengan Terutama aku dirinya benar-benar sendiri. emosional sekali gitu. Emosional sekali ya. Iya, terutama aku masih WNI dan mewakili negara, mewakili Indonesia dan Mewakili Indonesia. benar-benar apa ya perasaan yang benar-benar nggak bisa dideskripsikan benar-benar wow. Sampai sekarang tuh masih merinding ya. Ya, iya benar masih nggak nyangka gitu, Ya, masih nggak kayak nyangka. misalkan gini, ketika di The Voice ya, aku sempat lihat videonya. Itu pasti kebayang gak sih pas ketika ada satu juri yang berbalik pertama kali, terus kemudian sampai empat-empatnya, lima ya, ada lima juri Ada ya. 5 juri. Kemudian itu berbalik semuanya, itu rasanya gimana sih? Gak ngerti banget ya, pasti kayak aduh gitu Waduh. kayak antara lega, terus gimana gitu. Lega banget itu peluang banget sih sebenarnya. Sebenarnya targetnya sih emang aku mikir ya satu satu at least just one judge gitu. Satu judge aja lah yang muter itu. Tadi target itu doang sih. Tapi ternyata wow nggak nyangka gitu bisa Sampai semuanya. lima-limanya ya. Iya benar-benar wow. Thanks God sekali. Dan kita flashback dulu sebelum kita ke The Voice Romania. Nah ini gimana sih kok bisa tiba-tiba pindah ke Italia ini karena memang menikah sama istri orang Italia ya di tahun 2019. Tapi sebelumnya kalau di tanah air itu memang apa nih menjalani karir nyanyi atau justru juga ada pekerjaan-pekerjaan lain atau gimana Mas Eki? Nah itu dia bekalnya tuh semua awalnya dari Indonesia. Dari Dari Indonesia. Indonesia. Oke. Makanya aku bisa seperti itu karena dari Indonesia dulu. Mentalnya dari Indonesia dulu. Iya, jadi sebelumnya di Indonesia ya aku sebagai penyanyi juga, nyanyi-nyanyi. Nyanyi. Aku ngamen-ngamen juga dulu. Aku dari kecil udah ngamen. Basicnya udah ngamen. Ngamen itu maksudnya kayak gini kan, kita seringkali menganggap ngamen itu tuh yang agak, mohon maaf ya, agak konotasinya gimana gitu ya. Padahal kalau ngamen kan di Indonesia sama di luar negeri juga berbeda kan. Beda, beda. Nah kalau ngamen di Indonesia tuh yang kayak gimana? Ya, jadi aku udah kecil ngamen di Heeh. biasa ngamen di bus-bus seperti itu sampai akhirnya ketemu ada satu hari itu ada vokal coach yang ngeliat aku, suara kamu tuh potensi sekali loh, mau nggak datang untuk aku bantu, aku latih. Jadi aku tuh yang waktu itu karena struggle nggak punya uang untuk belajar untuk apa untuk belajar nyanyi kan harus bayar ya karena struggle nggak punya uang ya udah akhirnya ada yang mau ngajarin aku dan sampai aku ketemu ada band gitu dan ya udah itu kita bilangnya ngamen-ngamen di kafe gitu. Ya udah aku nyanyi di kafe dan dari situ dia ketemu sama istri Oh, yang sedang oh. jalan-jalan, dia lagi jalan-jalan di Jakarta sedang vacation, dia ketemu di sana. Cinta pada pandangan pertama. Oke, berarti nggak salah banget kalau aku bilang from zero to hero. Karena aku nggak nyangka kalau maksudnya ngamennya itu benar-benar kayak dari bis ke bis gitu ya. Yes, yes. Itu dalam rangka apa namanya emang sebagai penghasilan for a living gitu maksudnya atau memang passion atau Passion sih, passion kan? Heeh, passion heeh. sekali karena aku suka sekali nyanyi gitu dan aku suka karaokean juga. Ya udah berawal dari sana sih. Tapi ya emang karena ini juga karena buat apa sih? Karena kita kan keluarga aku kan banyak ya berenam, jadi susah juga. Mamaku juga udah meninggal waktu aku masih kecil banget. Jadi untuk bantu-bantu aja sih untuk bisa sedikit meringani gitu loh biar nggak terbebani. Jadi ya bareng teman-teman juga. Oke, dan ada ketemu sama coachnya itu. Iya, ketemu sama coachnya. Coachnya itu sampai sekarang masih berhubungan. Kebetulan beliau sudah nggak ada gitu. Oh. Makanya aku sedih pas udah menang belum nggak bisa memberitahu gitu. Jadi Sudah sebelum lama. menang di tahun 2020 itu coachnya udah nggak ada. Sudah nggak ada, udah lama banget. Dari sejak aku di Indonesia sudah nggak ada. Oh oke, jadi memang dari orang yang nggak kenal sama sekali dong ya Iya. sama coachnya gitu. Nggak Terus kenal. tiba-tiba dia menawarkan diri gitu aja. Iya, jadi kayak dia lihat gitu dia "Ih, bagus nih anak nih udah punya potensi gitu. Heeh. Dia yang membentuk aku tuh bener-bener yang tahu. Dari selama ini aku latihan di sana pun di Italia ada vocal coach segala macem nggak ada yang seperti dia yang ngerti aku gitu. Boleh tahu nggak namanya siapa? Namanya Ibu Rutkia. Ibu? Rutkia, Oh perempuan ya? perempuan. Oke. Ya orang dari Medan dia aja keras Orang banget dia, Medan. keras ngajarnya keras jadi kalau salah Heeh. salah push up gitu kan. Oh, sampai kayak Jadi gitu? bener militer banget gitu. Jadi itu yang membentuk sih sebenarnya.
mesti begini Aki ya, kamu mesti begini, kamu mesti begini. Jadi Berapa tahu. tahun latihannya sama Ibu Ruti? Wah itu dari Almarhum? itu aku besar ya sama dia bener-bener bertahun-tahun sampai ya akhirnya aku mendapat kerjaan bisa nyanyi di kafe-kafe di Jakarta. Dipantau terus, kita pantau terus, dia pantau nyanyi sampai akhirnya ya udah beliau sakit dan enggak. Oke, karena beliau itu memang vocal coach ya. Ya vocal coach. Sorry nih aku jadi kemana-mana nih, karena buat aku nih inspiring banget sih. Karena apa ya, ternyata dari orang-orang yang kita sama sekali nggak kenal gitu ya, bisa memberikan hal yang sangat berarti sampai akhirnya membuat Mas Eki tuh jadi ada di titik ini gitu ya. Yes. Heeh, Yes, maksudnya benar-benar. kayak barangkali ya Mas Eki bisa aja sih sampai di titik ini tanpa Ibu Rutkia gitu ya. Kayaknya sebenarnya kalau tanpa beliau kayaknya susah ya. Iya. Susah ya karena dia yang bikin aku inspirasi sih. Jadi yang benar-benar membantu sekali. Oke. Aduh, semoga memang ada Ibu Rutkia lain ya, Mas Eki ya. Harus dong, amin. Di Makanya itu ini saya punya balik ke sini juga kita punya visi misi juga. Aku udah sama teman-teman. Aku pengen gandeng anak-anak jalanan, musisi jalanan karena terutama musisi jalanan, musisi-musisi Indonesia, pekerja seni Indonesia, terutama musisi jalanan kita mau apa namanya? Kita mau explore mereka, kita mau bikin mereka lebih dilihat lagi gitu loh. Nanti ini apa namanya? Bukan negatif lagi halnya. Kita kan biasanya kalau lagi ada pengamen jalanan, Iya. kita biasanya orang ngasih uang untuk ngusir gitu kan. Bukan karena apresiasinya karena dia Iya. bagus. Nah, kita pengen nih membentuk mereka, kita pengen mentor mereka, bukan dengan uang tapi kita mau mentoring mereka bagaimana caranya how to behave in stage, bagaimana cara menjadi seorang penyanyi, entertain segala macam gitu. Karena benar kan, maksudnya memang stigma itu ada Mas Eki. Ya. Iya kan? Yes. Tentang sih. Because I believe in Nggak karma. suka, gitu. Jadi ya aku pengen bring legacy lah tuh. Oke. to them. Nah, ini kan baru pindah di tahun 2019, terus di tahun 2020-nya itu udah menang dong. Itu kayak mimpi too good to be true gitu loh. Yes. Cepet banget gitu. Ya benar-benar nggak flash sekali gitu, benar-benar yang baru Ya. setahunan gitu tiba-tiba langsung ada kesempatan seperti ini benar-benar wow. Oke. Wow. Ha-ha. Benar-benar unbelievable. Iya. Unbelievable. Dan itu gimana ceritanya? Dari baru banget sampai tiba-tiba sampai di All Together Now sampai bisa menang. Karena kan di sana juga sempat ngamen-ngamen juga ya. Walaupun kayak tadi aku sempat mention ya, kalau ngamen di luar negeri kan keren banget. Kadang-kadang yang pakai biola, lagunya juga lagu Coldplay gitu ya. Ya nggak kayak ya di sini juga bagus-bagus juga gitu sih gitu. Nah, itu gimana ceritanya? Iya, di sana ternyata aku baru sampai sana struggle untuk mencari pekerjaan karena waktu itu kendala di bahasa Italia yang kurang lancar. Iya. Terus ya udah aku sempat juga kerja di restoran sebagai cuci piring gitu karena aku nggak bisa bahasanya dan sampai ketika aku lagi di jalan-jalan di kota Milan, di pusat kota Milan, aku lihat wah banyak sekali nih pengamen jalanan kayak musik-musik jalan, kok keren-keren ya, ada yang sulap, ada yang nyanyi, ada yang main gitar segala macam. Aku harus cari tahu nih gimana caranya dan ternyata nggak segampang itu, nggak yang kita gelar lapak terus udah nyanyi gitu. Nggak bisa, itu bisa ditangkap polisi. Ditangkap polisi ya. Jadi ya udah ternyata kita harus audisi. Oh, audisi juga. Audisi, Yang jadi- audisi itu siapa? Kayak dinas Dinasnya, kebudayaan iya, gitu. Pemdanya gitu. Jadi dia dinas kayak kebudayaannya gitu di Ya. sana. Di sana dibilangnya Milano Artisti di Strada, Art Stradarte. Jadi kita ke sana nyanyi Dan depan ditentuin mereka. tempatnya gitu. Di tempatnya. Jadi kita nyanyi, Ah. dia ngelihat kalau layak kita dapat lisensinya. Oh. Lisensinya. Terus kita harus booking tempatnya dulu. Dan waktunya cuma 2 jam maksimum. Oh, Habis oke. kita boleh ganti tempat lagi karena gantian sama yang lain kan. Jadi ya makanya pas kita lihat di sana kok bagus-bagus ya itu karena ada audisinya, nggak sembarangan. Gitu. Gila. Terus bahasa Italinya kan yang namanya juga baru tiba banget ya. Walaupun ada istri juga dan keluarga istri sehari-hari. Tapi itu kayak bikin apa ya, jadi semacam penghalang gak sih? Kayak jadi pasti kalau aku nih ya, kalau aku kayak ada minder-mindernya gitu loh. Aduh, aku bahasanya juga nggak lancar gitu. Nanti kalau ditanya-tanya jurinya gimana atau ditanya-tanya di dinasnya gitu gimana gitu Iya, kan. iya. Ya itu dia, itu yang kendalanya di situ yang pas di All Together Now pun itu aku masih kurang bahasa Italia, aku masih dalam tahap belajaran itu. Dan yang buat aku tantangan itu di All Together itu bukan di nyanyinya, di Oh, justru kan? justru di pas lagi interviewnya itu. Terus
gimana dong waktu Jadi tuh itu? banyak merasa aku lolos ke babak berikutnya tuh biasanya setiap lagi lolos, abis itu ada interview lagi kan buat episode berikutnya. Jadi pas lolos itu aku langsung ke ruangan aku langsung belajar tuh. Oh, belajar. Karena karena aku bilang ke mereka bisa nggak dikasih pertanyaannya sebelumnya. Jadi aku belajar dulu. Iya. Ya udah mereka kasih belajar sebelumnya. Teman-teman pada girang gitu, lolos lagi, we are pass ya. Kalau nggak seneng Iya. sih, kalau kayak sedih. Aduh, di interview. You have no idea guys. Ini tantangan gue yang sebenarnya ini. Aku harus belajar ini. Justru ketika ditanya-tanyainnya itu kan. Iya, ditanya-tanyain itu yang muka bikin langsung pusing. berubah gitu ya. Langsung yang lainnya cuma 30 menit sama aku sejaman gitu. Interviewnya. Sampai yang nanyainnya sampai yang aduh. Pusing. Dan ditambah lagi juga apa ya? Ya kita percaya ya bahwa memang di dunia ini semakin baik lah ya dalam menerima ras-ras tertentu gitu ya. Sempat ada kayak semacam diskriminasi atau kalau aku nih ya, aku kalau keluar negeri tuh sering ditanya gini, kamu tuh orang mana sih gitu. Suka disangka kalau nggak orang India, nanti orang mana lah gitu, pasti ada pertanyaan nggak? Atau ada yang udah bisa nebak kamu nih orang Indonesia atau orang mana gitu? Itu dia waktu aku masih ngamen ya, itu Iya. karena aku satu-satunya mungkin di sini yang dilihat ini kok ada muka Melayu gitu di sini ya, nyanyi. Gitu. Melayu ya? Aku Orang tuh ngeliatnya putih-putih. kayak lebih ke apa ya? Ke Oriental. Iya, iya, Oriental gitu. Iya, rental gitu. Jadi mereka karena di Italia itu enggak seperti di Belanda, Jerman Iya. yang banyak sekali orang diaspora Iya. Indonesia. Di sana nggak terlalu banyak seperti mereka. Restoran Indonesia pun di sana di Milan aja tidak ada. Cuma ada satu doang restoran Indonesia itu ada di Torino. Susah sekali bawa dapat bahan-bahan makanan barang-barang dari Indonesia ya. Nah, jadi pas aku ngamen itu kebanyakan mereka ngira aku orang Filipin. Oh ya kan? Karena Filipin di sana banyak sekali kan. Jadi maka sampai aku digandeng sama orang Filipin. Jadi orang Filipin lihat aku, mereka mikir aku orang Filipin. Langsung itu ngomong Tagalog. Lalu nggak ngerti gitu kan. Sampai mereka nggak apa-apa sama kamu orang sama kita sama-sama dari Asia Tenggara terus sampai di gabung grup WhatsApp diaspora Orang Filipin. Jadi orang Filipin yang tinggal di Italia. Jadi aku masuk grup WhatsAppnya mereka. Kok diundang gitu sampai aku pernah konser Iya. di Perugia waktu itu di Perugia. Aku ada konser di taman gitu, taman terbesar di Perugia. Itu dari pas aku baru sampai aku banyak orang kok nih. Wah, aku senang banget ada orang teman-teman Indonesia yang nonton. Yes, nggak hanya orang Italia kan, ternyata ada orang Indonesia juga yang mau nonton aku. Ya. Pas aku sampai ternyata orang Filipin, itu komunitas orang Filipin. Oke. Mereka bawa bendera yang pakai bandana semua. pakai bandana gitu, mereka yang ya kita we are supporting you. Iya aku udah ngomong start Indonesia, ternyata mereka bukan orang Indonesia, orang Filipin. Tapi Yang tetap mereka mendukung. dukung ya. Iya, Oke, iya. keren banget sih. Nah, terus akhirnya juga nggak ada masalah ya diskriminasi dan apa, malah justru itu dukungan-dukungan gede banget gitu ya. Ya, betul sekali. Tapi sekarang aku juga ada banyak sekali sih dukungan dari KBRI juga. Mereka mendukung aku selama aku di All Together Now. Mereka yang benar support sekali, teman-teman diaspora Indonesia benar-benar fantastik sekali. Oh gitu. Iya, mereka yang benar-benar mendukung sekali. Sekarang juga aku masih aktif dengan mereka di grup WhatsApp kalau ada kabar-kabar terkini di gimana gitu. Jadi mereka yang kita saling bantu di Italia sesama warga negara Indonesia dan sering diundang makan juga. Jadi kalau aku kangen masakan Indonesia, pasti ada juga Eki kata ada acara kumpul-kumpul nih makan-makan bareng orang diaspora Indonesia. Wah, itu paling Tapi dinanti-nanti. nyanyi ya, gitu. Ujung-ujungnya gitu kan, tapi Eki nyanyi ya. Biasanya seperti itu. Kita dangdutan yuk gitu kan. Seru. Oke. Nah, tapi kalau Mas Eki sendiri aku jadi penasaran ya. Emang orang Medan ya? No, aku mamaku Jakarta, papaku Surabaya. Oh, oke. Jakarta Surabaya. Oke. Jawa. Karena di Indonesia sendiri juga suka nebak nih orang mana sih sebetulnya gitu. Oke, nah terus kembali lagi tadi kan akhirnya selama mengamen itu ada satu pengalaman yang mana akhirnya aku sempat baca juga sih, katanya ada orang yang ngirim videonya juga itu ya. Iya. Akhirnya sampai di tahap itu, dan ketika di All Together ini pernah kebayang nggak sih sampai di juara satu ini, juara pertama ini? Karena pesertanya banyak banget ya? Iya, Berapa banyak sih? banget. Ada 4.000 peserta gitu. Lebih dari 4.000 peserta. Kalau 4.000 banget Peserta ya? 4.000. Dan kebetulan aku audisi gelombang terakhir waktu itu. Oh. Itu jadi pas banget aku lagi ngamen, dihubungin dan lusa mereka bilang lusa harus berangkat ya ke Roma. Kalau enggak dia udah nggak bisa lagi. Casting terakhir tuh 2 hari lagi. Oke. Aku yang nggak usah nggak deh. Aku Karena nggak tinggalnya nggak di Roma. Aku di Milan, itu jarak Oh, di dari Milan. kota Milan kota Roma itu kayak
apa ya 600 kilometer. Oh, jauh ya. Jadi kalau bawa mobil itu 6 jam Oke. perjalanan. Jadi kita mau naik kereta atau pesawat. Pada saat itu pandemi dan tiket tuh benar-benar mahal sekali. Oke. Jadi benar aku mikir ngapain nih kita ke sana gambling terus kita harus biaya sendiri. Kalau nggak lolos gimana? Kan buang-buang waktu dan buang-buang biaya juga. Tapi untungnya papa mertua aku benar-benar nggak benar-benar. Ini semua berkat beliau sih, berkat papa mertua aku bener. Papa mertua aku bilang, aku anter, aku yang nyetir. Nggak apa-apa, papa yakin nih ini 12 jam loh. Bolak-balik ini 12 jam. Nggak apa-apa. Kita nggak pernah tahu kalau kita nggak pernah coba, kita nggak coba. Percaya aja berdoa sama Tuhan. Aku yakin karena kamu tuh bertalenta ya Ki, dan aku yakin sekali ini kesempatan kamu. Aku yakin kita bisa pas. Dia bilang, ya udah kita yang berangkat ke Roma benar-benar tanpa persiapan sebelumnya yang minggu-minggu sebelum. Jadi yang besok 2 hari cuman lusa gitu langsung tanpa udah bawa mobil langsung aja berangkat gitu, audisi. Yang nyampe sampai di sana yang banyak banget orangnya ternyata. Dari 4.000, terus kemudian jadi berapa lagi penyesalan-penyesalannya? Dari 4.000 kita ke 100. Ke 100. Top 100, dari 100 itu balik lagi ke top 30. Nah, top 30 itu udah, waduh, itu paling susah itu tahapnya. Karena di situ emosional sekali untuk bisa masuk ke top 12, babak 12 besarnya itu. Dan aku salah satunya terpilih, orang Asia satu-satunya, dan dari Indonesia, dan semua lawan aku orang Itali, aku doang di situ yang foreigner. Dan yang dimana di situ juga banyak sekali orang Asia lainnya, seperti dari Filipina, ada yang dari Sri Lanka, ada yang dari Afrika, negara-negara lainnya, dan mereka dari semua stranger foreigner di sana yang lolos ke 12 besar cuma aku doang. Dan itu benar-benar wow, amazing sekali. Dan dari 12 besar sebenarnya gol aku tuh cuma masuk ke 12 besar. Ya udah, kalau aku tereliminasi, it's okay, I'm already proud because I already passed until 12 ya. Dan ternyata setiap babaknya wow, lolos terus, dan aku selalu dapat maksimal poin tertinggi di situ, sampai akhirnya mendapatkan rekor di situ yang dapat nilai juri-juri, dapat semuanya berdiri dengan waktu yang benar-benar cepat sekali, dan itu rekor selama edition Altogether Now di sana, dari Altogether pertama sampai keempat, itu aku rekornya, dan sampai akhirnya ke final dan menang. Dan itu benar-benar yang aku nggak nyangka sekali. Benar, wow, what, I win. Like no, it's not possible. I was like thinking like it's like dream. Somebody pinch me because it's not true, it's not possible. How come? Dan itu benar-benar yang aku respect sekali dengan Italia sih. Yang aku yang bukan warga negara Italia, aku warga WNI, memegang paspor Indonesia, itu bisa menang. Dan mereka yang enggak, yang biasanya kan ya harusnya akamsi dong gitu, masa sih ini orang luar kok menang. Biasanya aku mikirnya nggak mungkin, karena aku bukan warga negara Italia, kok bisa menang. Dan itu yang aku respect sih dari Italinya sendiri. Tapi kalau dari pengalamannya Mas Eki ini, aku jadi menyimpulkan kalau sebenarnya kita tuh nggak boleh melewatkan kesempatan gitu kan ya. Seandainya Mas Eki melewatkan kesempatan untuk hadir ke Milan waktu itu, nggak ada ya cerita seperti ini gitu ya. Betul. Ya. Kesempatan itu yang penting, karena semua itu rencana Tuhan sebenarnya. Benar, Tuhan ya. sudah berkehendak seperti itu ya. Betul. Ya, jadi itu. kalau misalkan ada kesempatan apapun tuh, ya udah ambil aja gitu kali ya. Yap. Itu. Karena kesempatan nggak datang 2 kali. Betul. Ya. Setuju banget. Yes. Nah, terus balik lagi nih Mas, kemudian juga di The Voice Romania itu kan, kalau The Voice itu kan keren banget ya. Kita ngebayanginnya juga ada satu kontes yang semua orang tuh pasti tahu deh, The Voice, nggak ada yang nggak tahu gitu. Nah ini kan di Romania nih kan, jadi pindah dulu atau gimana nih? Nah itu dia, itu The Voice. Kenapa The pindah Voice, lagi di The Voice? It's my dream. First, The Voice itu benar-benar talent show yang benar-benar aku pengen ikutin dari 10 tahun yang lalu. Aku masih ingat sama keluarga di rumah, masih di Jakarta. Kita nonton The Voice di US kan waktu itu. Yang ada Adam Levine gitu ya? Iya, Adam Levine, dan yang Eki harus nih lu ikutan, kamu tuh harus ikutan nih kayak gini nih. Aduh iya, pengen banget kapan ya bisa kayak seperti ini. Coba kalau ada di Indonesia, waktu itu kan belum ada di Indonesia kan. Aku mau coba nih Indonesia. Dan ternyata nyobanya bukan di Indonesia tapi di luar ya. Jadi jauh banget. Dan itu benar-benar yang sebenarnya pas aku menang kemarin, itu aku notabene di sana mereka nggak tahu kalau aku menang Altogether Now. Aku benar-benar mencalonkan diri sebagai tanpa rekomendasi. Aku daftar sendiri via internet, aku mau cobain,
Dan aku di sana pun castingnya benar-benar seperti mereka. Mereka nggak ngeliat aku pemenang, mereka nggak tahu aku menang. Mereka taunya aku musisi jalanan. Tapi kan nggak apa-apa ya, Gak nggak ada apa-apa, it's masalah. okay, no problem. Karena aku nggak sign kontrak dengan All Together Now kan. Setelah Oke. menang aku out of kontrak. Jadi aku bebas melakukan apa aja. So di The Voice Romania aku daftar, mereka tiba-tiba ngubungin, wah kaget, wah dihubungin loh. Bisa nggak kemari? Oh ya udah, biaya sendiri tapi ya udah biaya sendiri semuanya. Sampai ketinggalan pesawat juga tuh waktu itu. Jadi aku masih belum berangkat malamnya karena ketinggalan pesawat. Ya udah berangkat ke Bukares, itu jaraknya 2-3 jam dari Italia naik pesawat karena dia dekat Ukraina kan, Iya, ngeri-ngeri iya, juga. iya. Ya udah di sana audisinya dengan mereka yang itu lebih lagi dari All Together Now karena pesertanya Oh, global. ya, ya. Itu The Voice global tapi yang ada di Romania. Jadi pesertanya dari Inggris, dari Spanyol, dari Jerman, dari Belgium, dari French, dari Moldova, dari Sweden, aku juga ketemu. Itu banyak sekali. Dari Italia juga, dari Italia ada 5-6 orang. Dan itu banyak sekali, dan saingan itu benar-benar wow, it's another level, benar-benar. Oke, jadi dari All Together aja udah 4.000, sekarang udah next level lagi. Oke, dan ini udah sampai tahap mana sih? Sek? Masih belum audition, makanya ini mereka masih berlangsung setiap Oh, Jumat. masih berlangsung, Episodenya ya. ada bulan audition terus, karena saking banyaknya pesertanya. Jadi kan setiap coach harus dapat 20 peserta kalau nggak salah Iya, ya. iya. Jadi mereka saringnya banyak sekali, makanya bulan audition ini banyak banget. Untuk bulan audition sendirinya ada 2 bulan. 2 bulan untuk episodenya ya, 2 bulan. Dan mereka tuh ada 2 bulan hanya untuk bulan audition. Jadi sepertinya aku bakal balik lagi di bulan November ke sana November ya. untuk next stage-nya. Makanya aku minta dukungannya teman-teman. Iya, iya, Mudah-mudahan iya. lolos Nah, kalau lagi. mau nonton itu kan gimana nih kalau The Voice Romania, bisa lewat streaming juga kali Iya, ya? streamingnya atau bisa apa? langsung ke apa namanya, ProTV namanya, Pro TV Ah, di Romania. Jadi bisa streaming langsung, atau kalau nggak bisa ditonton, mungkin nunggu YouTube-nya pasti nanti keluar kok. Oh, nanti pas Langsung keluar. sehari setelah apa namanya, setelah episode itu langsung keluar di YouTube. Full Kita kan maunya episode. nontonnya live gitu. Iya makanya nanti udah live. Biar ikut deg-degannya. Deg-degannya gitu kan. dapet ya. Kalau dia udah ada itu, tapi nggak apa-apa lah ya. Ya, yang pastilah kita dukung terus untuk Mas Eki. Amin. Terus juga apalagi Mas Eki kan tadi punya satu cita-cita nih yang menurut aku keren banget, mau kembali ke Indonesia ya. Untuk memajukan anak-anak jalanan. Yes. Oke. Yes. Itu visi misi utamaku. Visi misi utamanya. Ya, misi utamaku kemarin. Nah, itu kira-kira targetnya kapan gitu? Secepatnya sih, secepatnya banyak. Ini udah mulai gerak sih, udah bikin meet and greet dengan teman-teman musisi jalanan. Kita udah dengan tim juga, ada tim aku juga yang kita mau coba untuk gandeng mereka. Pertama sih yang masih di Jakarta, wilayah Jakarta, Jabodetabek dan sebagainya. Nanti kita juga akan mencoba untuk luar Jakarta juga. Nanti kita juga bakal bikin wadah buat mereka gitu. Bikin wadah, mungkin dari situ mereka mungkin bisa mendapatkan pekerjaan, kafe mungkin ada yang ngeliat mereka gitu. Wow, yuk bisa nggak tampil di acara kita, biar mereka bisa mendapatkan event-event. Jadi nggak hanya di jalan gitu. Jadi yuk, yang banyak sekali aku lihat, benar-benar banyak banget talenta benar-benar bagus sekali yang di jalan, benar-benar sayang gitu kalau nggak dilihat gitu. Nah ini karena pengalaman aku sendiri gitu, pengalaman aku seperti ini. Jadi aku nggak mau melupakan gitu ya apa yang aku di mana aku dulu. Aku pengen membantu mereka, jadi mereka tuh bisa juga, mungkin mereka bisa lebih dari aku juga mungkin. Tapi Mas Eki, kita kan nggak tahu ya. Ini The Voice abis ini tuh akan seperti apa Iya. gitu. Kayak gimana ya? Ya namanya industri musik itu kan berbeda-beda ya di Indonesia. Mas Eki juga udah lebih tahu lah ya seperti apa industri musik di sini. Kemudian juga di Romania ataupun juga di Itali. Kita nggak tahu lah kedepannya akan seperti apa gitu. Barangkali justru di sana akan menghadirkan ya rahasia Tuhan seperti apa, kita nggak tahu. Tapi yakin masih pengen tetap pulang gitu? Ya pulang pastilah, karena aku nggak mau lupain tanah air aku pastinya. Tanah air aku nggak pernah mungkin aku bisa lupain. Jadi aku selfish sekali gitu. Kalau misalkan aku harus sukses sendiri gitu loh, terus nggak tanpa melupakan teman-teman juga di sini. Karena ya aku harus bring legacy lah. I have to make my legacy ke teman-teman yang ada di sini, karena ya kita harus bantu lah. Karena Indonesia itu banyak sekali talenta berbakat yang dunia tuh harus lihat. Iya, Seperti iya, itu. betul. Ya. Luar biasa sih. Amin, amin.
Aku nggak nyangka, ya aku pikir kita hanya akan mengobrolkan soal musik di sini, ngobrolin tentang musiknya ya, single terbarunya yang keren-keren yang belum juga kita sempat bahas, tapi ternyata ada banyak hal ya yang bisa aku sih dan terutama juga pendengar RRI lainnya juga yang mendengarkan nih ada banyak banget ya inspirasi karena ternyata from zero to hero ini kayak membuktikan kalau sebenarnya apapun itu tuh mungkin Yes, ya Mas Eki ya. betul sekali. Nggak ada nggak mungkin, semua pasti ada jalannya. Heeh. Ada pasti pasti prosesnya pasti ya, pertama-tama sulit, tapi ya pasti nanti bakal indah kok. Karena filosofi aku adalah dreams do come true. Dreams Oke. do come true. Yes. Dan bukan berarti nggak ada hambatan-hambatan, obstacle-obstacle gitu kan pasti Oh iyalah, ada. Iya, pastilah, pasti ya. heeh. Kan hidupnya Mas Eki nggak Iya, kayak kisah Cinderella atau apa gitu iya, ya. Perjuangannya juga udah panjang banget gitu iya, kan. iya. Heeh. Heeh. Nah, jadi mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan apalagi nih Mas Eki ya. Ini Voice of Indonesia itu kan juga disiarkan ke eh, perbatasan-perbatasan yang Ah, mungkin kita oke. juga belum pernah Hmm. apa namanya datang ke sana ke tempat-tempat itu gitu tapi mungkin juga ada yang hobi nyanyi ada yang pengen jadi penyanyi mungkin ada yang pengen juga ikut kontes atau apa gitu ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan sama Mas Eki. Well, pesan aku pastinya pasti setelah yang aku kasih tahu ke teman-teman semua, semua ada proses teman-teman. Pasti tetap percaya, believe, 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 berkarya terus, terus jangan menyerah. Pasti akan ada hambatan, tapi semua itu akan indah kalau kita percaya, berdoa kepada Tuhan pastinya. Karena dreams do come true teman-teman. Kalau kita bermimpi, pasti pasti bermimpi. Suatu saat mimpi itu akan terwujud. So pesan aku teman-teman, never give up, Never give up never give up. dan jangan berani untuk berhenti bermimpi. Betul, betul sekali, betul sekali. Walaupun kalau kata orang-orang ih masa sih gitu kan. Ya, I know it's hard teman-teman, tapi believe me, benar-benar pasti pasti bisa. Kalau misalkan kita benar-benar tekunin terus, karena that's what I did. Aku benar-benar pernah di tahap yang benar-benar pengen berhenti segala macam, yang you know lah, give up, struggle like depressed something like this. Tapi you just keep on do it. You just think balik lagi ke di mana targetnya gitu. Inilah passion aku dan inilah yang aku lakuin. I will never do anything else than beside my passion. Oke. Ya. Dan selain percaya juga karena apa yang ada di pikiran kita itu juga akan ini kan ya. Ya, Di dunia nyata itu juga justru itu. Jadi untuk pikiran juga harus tetap dijaga-jaga gitu terus betul, ya. betul Oke. dong, harus. Baik. Aduh keren banget nih. Terima kasih ya. Semoga sukses terus dan kita pastikan ya kalau kita di RRI ini dengan ada hampir 90 stasiun di seluruh Indonesia gitu juga ya. Kita pastikan kita juga akan terus dukung Mas Eki karena Mas Eki adalah Indonesia dan pastinya juga akan menjadi kebanggaan kita semua kalau Mas Eki nanti ada di puncak tertinggi. Amin, Amin. amin. Harus dong, amin, amin. 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 Dan terakhir Mas Eki penutup boleh dong nyanyi sedikit? Nyanyi ya? Hmm. Ini akapela aja ya nyanyinya? eh boleh. Nggak ada gitar Akapela. ya? Oh, nggak ada. Ada. Oh, belum siapa? Ya udah. Aku Oke. akapela aja berarti ya. Iya, boleh. Resto fermo tra le onde mentre penso a te. Fuoco rosso, luce rondine. Tra le foglie soffia un vento molto debole. Nel frattempo un fiore sta per nascere. Eccoci qua a guardare le nuvole su un tappeto di fragole. Come si fa a spiegarti se mi agito e mi rendo ridicolo? Tu parla, mi stringi, ma pure fingi di amarmi. Oke. Terima kasih. Yeay, Eki Cahaya Dikam untuk Voice of Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kembali semua. Kapan lagi dinyanyiin sama the winnernya All Together Now Italia 2020 dan juga yang saat ini sedang berjuang di The Voice Romania. Sukses terus untuk Mas Eki. Ikut bangga banget sekali lagi. Kalau kita bilang bangga itu asli bangga banget.
Terima Sukses terus. kasih Terima kembali. kasih atas kesempatannya. Sama-sama.